teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan melihatkan atau menontonkan video seperti di depan ini. Boleh diperhatikan ya teman-teman. Ini video yang pertama, bisa diamati. Bagaimana reaksinya, gitu ya teman-teman. Nah itu. Menarik sekali bukan? Meledak-ledak kan? Ya. Nih, kayak bom. Wow. My God. Nah ini merupakan video yang pertama. Kemudian ada lagi nih teman-teman, video yang kedua. Yang ini tadi adalah logam natrium. Kemudian ini adalah logam litium yang direaksikan dengan air. Dan mereka memiliki reaksi yang berbeda-beda. Jadi teman-teman, bisa dilihat ya perbedaannya tadi. Nah ini yang terakhir, video logam besi yang direaksikan dengan air. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman dari sebelum video yang besi dan logam-logam yang lainnya. Oke, nah itu teman-teman. Baik, setelah melihat video tadi, apa yang teman-teman lihat nih dari video tadi? Bisa dijawab? Yang meledak dan ada juga yang tidak meledak. Ya baik, betul sekali ya Dek Amel. Jadi dalam video tadi terdapat reaksi yang meledak-ledak seperti yang video pertama dan video kedua. Tetapi juga ada juga reaksi yang tidak bereaksi sama sekali ketika direaksikan dengan air gitu. Nah kemudian dari video ini terdapat logam apa saja teman-teman? Bisa disebutkan? Litium. Oke, benar, logam litium yang pertama. Yang kedua, Natrium. logam natrium. Nah yang terakhir ada logam? Oke, logam besi. Betul sekali jawaban dari teman-teman. Jadi, ketiga logam tersebut merupakan unsur logam. Nah, ketiganya merupakan sama-sama unsur logam kan teman-teman? Tetapi, ketika direaksikan dengan air, mereka memiliki reaksi dan respon yang berbeda-beda. Itu, nah dari perbedaan tersebut, kita akan mempelajari letak sistem periodik unsur atau unsur letaknya pada sistem periodik. Itu yang menyebabkan reaksinya berbeda-beda tergantung sifatnya. Nah, betul teman-teman. Kemudian, apa nih tadi perbedaan dari reaksi natrium yang dicampurkan dengan air atau direaksikan dengan air dengan besi yang direaksikan dengan air? Natrium Shalom? menghasilkan Ya? menghasilkan delenggu dan bergerak cepat, sedangkan besi hampir tidak bereaksi. Nah betul Shalom. Dari video yang pertama yaitu natrium yang direaksikan dengan air, terdapat reaksi yang sangat besar ya teman-teman hingga meledak-ledak gitu. Nah sedangkan pada logam besi yang dicampurkan dengan air tidak menimbulkan reaksi apapun, bahkan tidak bereaksi sama sekali. Nah itu dibedakan dari sifatnya gitu. Jadi sifat antara natrium dan besi itu berbeda. Nah dari situ selain itu juga mungkin teman-teman bisa mengasih ibu contoh nih, di mana kita bisa melihat atau mencari logam litium di kehidupan sehari-hari. Dek Vira mungkin bisa menjawab. Di dalam batu baterai, Bu. Ya, baik, betul sekali Dek Vira. Di dalam batu baterai kita sering menemui ya teman-teman, batu baterai bisa digunakan jam, buat remote gitu. Nah di dalam situ ternyata terdapat bahan penyusun yaitu litium. Nah kenapa litium ini bisa digunakan sebagai bahan batu baterai? Nah mungkin teman-teman belum tahu, jadi ibu kasih tahu. Jadi logam litium ini sifatnya itu mudah melepaskan elektron. Jadi sehingga dia dapat menghasilkan energi listrik. Itu teman-teman. Nah, di kehidupan sehari-hari dan kita juga biasanya pernah mendengar berita bahwa sepeda listrik atau kendaraan listrik itu bisa tiba-tiba tuh panas dan bahkan terbakar sendiri. Nah, itu bisa disebabkan karena adanya unsur litium gitu teman-teman dari sifatnya.
Nah, Ibu akan tanya ke teman-teman, mengapa tadi perbedaan antara logam natrium dan litium yang direaksikan dengan air itu berbeda dengan reaksi besi yang dicampurkan dengan air? Bisa teman-teman, menurut teman-teman bagaimana? Oh ya, Amel? Karena litium dan natrium lebih reaktif atau mungkin karena susunan elektronnya berbeda. Ya, betul sekali ya, Amel. Jadi, kenapa mereka berbeda reaksinya? Karena setiap unsur itu memiliki susunan elektron masing-masing. Nah, itu yang akan kita pelajari pada sistem periodik unsur dan letak-letaknya gitu, teman-teman. Kemudian, apakah nih letak unsur pada sistem periodik unsur ini mempengaruhi sifatnya pada sifat unsur tersebut, entah logam maupun non-logam? Dari Dek Muti, ya? Karena unsur yang satu golongan memiliki sifat mirip, mungkin unsur yang berdekatan memiliki kemiripan sifat. Ya teman-teman, jadi dalam sistem periodik itu kan dibagi tuh ada golongan. Nah, jadi dalam golongan itu tuh dia digolongkan berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi letaknya itu sesuai atau disesuaikan dengan sifat logam tersebut. Jadi ada kemiripan. Nah, maka dari itu, kenapa para ilmuwan atau profesi apapun harus mempelajari sifat-sifat unsur dalam pemanfaatan teknologi di kehidupan sehari-hari? Bisa diberi contoh, teman-teman? Kenapa? Oh ya, dia. Agar unsur digunakan sesuai fungsinya serta agar aman dan tidak mudah rusak atau berbahaya. Oke, baik, betul sekali. Jadi kenapa profesi-profesi atau ilmuwan atau bahkan kita semua nih harus mempelajari sifat-sifat unsur suatu unsur itu di kehidupan sehari-hari. Jadi agar kita tuh mengetahui perbedaannya apa. Jadi nanti bisa digunakan diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Apakah sifat dari unsur tersebut bahaya atau tidak? Nah, itu teman-teman persepsi yang hari ini Ibu gunakan. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran sistem periodik unsur. Jadi kita akan mempelajari bagaimana nih letak unsur itu mempengaruhi sifat dari unsur tersebut.